Gitu Jatahnya ya. satu dirigen ini. Jadi saya buat untuk campuran pakan, terus ada nanti sisanya juga saya kasih minumkan ke kambing gitu. Oh gitu. Biasanya. Jadi ini untuk breeding aman kalau ditambah itu ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya akan mengunjungi seorang peternak yang masih muda. Apakah ini peternak pemula atau sudah syarat dengan pengalaman teman-teman? Kita masuk ngobrol-ngobrol bersama sang narasumber. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Lagi sibuk ngapain jam segini? Kalau ini ngasih makan kambing. Jumlah kambing berapa Mas ini Mas? Jumlah berapa ya? Ini jumlah 9 ekor. 9 ekor. Berikut cempenya. Berikut cempe. Kenalan dulu Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib, alamat Bandar Agung Dusun 17, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Mas. Untuk jenis apa ini Mas? Jenis PE, Mas, PE, tapi masih PE ekonomisan ini. Semuanya PE? Enggak, campur ini. Oh campur. Ada Ini pajaknya Jawa ini. Randunya juga. Ya, ini pajaknya. Pajak umur berapa seperti ini? Ini umur sekitar 2 tahun. 2 tahun. Sudah bagus ya kalau 2 tahun untuk pajak ya? Sudah. Minimal umur berapa tahun untuk pajak Mas? Tergantung sih Mas. Banyak yang 1,5 tahun udah buat macet. Tapi kalau menurut saya ini itu lebih tua lebih bagus untuk pajak. Lebih tua lebih bagus. Minimal ya 2 tahun lah untuk minimal pajak. 2 tahun. Seperti orang mengatakan kelapa itu semakin tua santannya semakin bagus. Itu iya. Ya? Ini kalau ngomongin waktu sudah berapa lama mulai ternak kambing? Kalau ternak kambing saya itu dari SMP loh Mas. Dari SMP. Dari SMP dulu udah dibeliin kambing waktu masih di rumah sana Raja Basa Baru sana. Oh jadi udah ada pengalaman ya? Ya pengalamannya ya, udah ada pengalaman. Artinya bukan sekali ini aja ternak kambing? Iya, udah lama. Kalau jenis dulu apa? Dulu Jawa Randu Rambon itu. Kenapa sekarang kok minat dengan jenis PE seperti ini? Ini Mas, pengennya ini memperbaiki keturunan. Soalnya kalau dikawinkan dengan pejantan PE untuk harganya nanti juga kan lebih naik lagi dibanding Rambon biasa. Seperti oh berarti ini memang tujuannya persilangan ya? Iya, disilangkan. Jadi pejantannya PE, terus betinanya kita pakai Jawa Randu. Terus yang meningkatkan harga jual karena pajaknya PE ini karena apanya? Apakah posturnya atau bentuk kepalanya atau kaki-kakinya atau gimana nih Mas? Ya jelas dari segi spesifikasinya untuk anak-anaknya kalau disilangkan PE dari postur badannya lebih besar, terus lebih sering orang menyebutnya lebih ganteng lah. Oh gitu. Kadang kan kalau ada yang nurun pajaknya itu telinganya juga ada yang lempit juga. Badannya juga kelihatan lebih tinggi Mas ya? Lebih tinggi. Kalau yang seperti ini dulu beli berapa Mas ini Mas? Ini murah Mas, 6 juta dulu. 6 juta ya? Ini ketinggian berapa sih seperti ini? Ketinggian berapa ya? Sekitar 95 kalau nggak salah. Nggak pernah ngukur sih Mas soalnya. Nggak pernah ngukur? Nggak pernah ngukur. Tapi tinggi ya? Tinggi. Ekornya seperti itu. Nah Mas Abdul Muthalib, kalau untuk jantan PE ekonomisan, ini standarnya Mas Abdul Muthalib untuk dijadikan pajak di kandang sini, dilihat dari apanya dulu nih kalau mau beli ini? Yang jelas yang pertama itu postur Mas. Postur. Terus pola warna juga. Kalau saya ini Mas, kalau bisa yang pala hitam lah. Pala hitam ya. Posturnya bagus. Pala merah kurang tertarik. Kalau pala merah saya kurang tertarik. Kurang sreg ya. Terus ekornya apa ya, harus jentar seperti itu Mas? Kalau ekor ya bagusnya memang berdiri seperti itu. Dia ekornya tebal gitu. Oh itu ya kriteria pajak PE untuk yang disilangkan Jawa Randu ya. Yang terutama ya posturnya itu sih Mas. Soalnya kan kita nanti larinya juga ke penggemukan anak-anaknya itu. Oh, jantannya? Iya, jantannya. Jadi kalau nyandilnya kayak gini ada target nggak untuk beli pajak?
kalau nyadil itu karena ini disilangkan sama Jawa Randu sih Mas, nggak terlalu ini sih. Yang penting posturnya itu gede gitu. Telinga masuk nggak telinga? Telinga kalau ini telinga ya juga udah lembut cuma pendek. Oh gitu ya. Glambir segala macam dinilai Iya. juga ya. Nah, Tapi 6 juta ini ya. 6 juta. 6 juta sudah siap untuk masak. Udah. Oh, murah berarti ya Mas ya. Ya lumayan. Untuk kambing PE murah lah ya. Iya, iya. Tapi kalau Jawa Randu 6 juta jantan kayaknya kita belum nemuin ya. Belum. Belum ya. Belum. Kayaknya paling mahal 5 juta. 5 juta. Sebagus-bagusnya kambing jantan dari jenis Jawa Randu atau Rambunan ya. Iya. Jadi ini pacek PE kelas ekonomisan teman-teman. Ini harganya 6 juta dan memang proyeksinya di sini adalah untuk menyilang pacek PE betina Jawa Randu atau Rambunan kedepannya untuk meningkatkan harga jual Mas ya. Iya, harga jualnya lebih. Memang sudah terbukti ya kalau disilang dengan pacek PE ini hasilnya peranakannya lebih mahal ya. Iya, sudah terbukti. Ya selisihnya tidak banyak sih, tapi ya lumayan lah sudah. Lumayan ya. Lumayan udah. Tapi ya terus akhirnya harus merogoh kocek agak dalam ini ya. Iya. Karena paceknya. Iya, untuk pakan apa ini Mas Abdul Muthalib di dalam ini? Pakan sebenarnya biasanya itu hijauan, full hijauan. Ini berhubung cuacanya kan kemarin kemarau. Ya. Ini sebenarnya udah hujan sih, tapi rumput masih susah, jadi kita pakai alternatif onggok dan konsentrat. Oh, konsentratnya apa itu? Ini konsentrat penggemukan sapi itu Mas. Oh, penggemukan sapi ya. Iya. Terus itu untuk takaran gimana? Satu bak berapa konsentratnya? Kalau biasanya satu bak itu untuk konsentratnya satu piring itu penuh, itu untuk satu bak. Gitu. Terus 9 ekor ini berapa bak? Ini biasanya tiga setengah. 3,5 sekali makan. Iya, sekali makan. Terus satu hari satu malam dikasih onggok berapa kali? Tergantung sih Mas kalau saya. Soalnya biasanya pagi kalau masih ada rumput hijau ya tak kasih hijauan full. Oh gitu. Sore kalau sore itu wajib Onggoknya. Ini berhubung susah pakan aja sih sebenarnya. Terus di dampak di kambing kalau banyak pakan seperti itu gimana untuk yang beranak-beranak Mas Abdul Muthalib? Kalau di tempat saya sih Mas ya, ini kan biasanya ini hari ini nggak pakai sih. Biasanya saya campur pakai air rebusan kedelai. Oh gitu. Nah, jadi kalau di tempat saya ini kalau untuk susunya nggak terlalu berpengaruh. Biasanya kan ada kalau dipakan onggok susunya nggak keluar. Nah, kalau di tempat saya alhamdulillah susunya normal. Soalnya saya pakai itu air rebusan kedelai. Biasanya pakannya bentuknya nggak seperti ini, dia lebih ke combor basah. Oh gitu. Saya campur dengan air rebusan kedelai. Oh, ini tadi nelat air kedelainya. Belum ngambil. Artinya ini ya orang bikin tempe itu kan kedelainya direndam. Nah rendemannya itu yang dipakai. Ya rendemannya ya sisa rebusannya juga dicampur. Gitu. Jadi satu. Biasanya satu hari itu satu jerijan itu, pokoknya. Jatahnya ini? satu jerijan ini. Oh gitu. Jatahnya satu jerijan ini. Jadi saya buat untuk campuran pakan, terus ada nanti sisanya juga saya kasih minumkan ke kambing gitu. Oh gitu. Biasanya. Jadi ini untuk breeding aman kalau ditambah itu ya? Aman. Alhamdulillah kalau di tempat saya aman. Iya, pakai iya, itu. iya. Air Susunya susu tetap berlimpah. Normal. Nah sekarang pertanyaan ngomong-ngomongin soal kedelai. Orang bikin tempe itu kan kadang-kadang waktu diinjak-injak atau diapakan itu di semacam ditumbuk, kan ada kulit arinya tuh. Iya. Nah kulit arinya itu aman nggak untuk kambing? Sejauh ini aman sih Mas. Oh sampai pakai itu juga? Kan ada yang ikut juga, keambil juga, ikut gitu dimakan kambing juga, aman. Aman ya. Ternyata dari rebusan air kedelai, rebusan apa namanya Mas ya? Iya, air kedelai. Ya, kedelai ya, kedelai untuk yang mau dibikin tempe ya. Iya, istilahnya limbah tempenya lah. Itu bagus teman-teman untuk. Ini salah satu contoh anakan ini yang disilangkan sama PE nih. Ini persilangan ya. Tuh seperti indukannya ini. Ini Betina nih. Itu jantan. Jantan. Nah, kalau bayangan Mas Abdul Muthalib seperti ini laku berapa ini di pasaran? Kalau model seperti ini 15 ke 18 insya Allah laku Mas. Laku ya. Ini umur berapa nih? Ini umur sekitar
5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Nah, sebagai perbandingan dengan usia yang sama, tapi hasil betina Jawa Randu dan jantan Jawa Randu kira-kira laku berapa, Mas? Kalau Jawa Randu, Rambonan itu biasanya segini 13, 14 juga ada yang 14. Anu ya, usianya sama ya? Sama. Oh, Ada berarti yang selisihnya 12. cukup banyak ya, Mas ya? Iya lumayan banyak. Makanya coba kita silangkan untuk ini naikin harga kambingnya. Iya ya. Sama-sama waktunya, sama makannya, tapi hasilnya berbeda. Iya. Oh gitu. Pinter sampean, Mas ya. Karena pengalaman sejak dari SMP itu ya. Iya. Oh, yang ini jantan apa betina nanya? Ini betina. Betina. Sebelahnya ini betina. Ini beli babon anak apa dia beranak di sini? Ini beli babon meteng, Mas. Oh, babon bunting. Babon hamil. Berarti ini Anaknya keluar satu. belum ini ya, belum bau PE ini ya? Belum. Itu silangan asli Rambon itu. Kalau sama Rambon enggak silangan. Enggak silangan. Asli Rambon nyel ini, Mas. Iya, iya, iya. Terus kalau babon bunting, Mas Abdul Muthalib seperti ini dulu mendapatkannya mengeluarkan dana berapa ini? Ini kan dulu doro bunting itu harga 16. 16. Murah ya? Ya Tapi lumayan. apa enggak tak khawatir kalau ini, Mas, apa ya? Kecewa karena nanti kan kita sering dengar juga orang beli babon bunting. Ternyata sampai di rumah tidak. Sampai enggak khawatir seperti itu? Ya tergantung kita apa ijab kabulnya itu seperti apa. Nah, kan bunting ada yang bilang bunting 2 bulan. Ada yang bilang bunting tua. Dilihat dari kambingnya kan udah kelihatan, Mas. Gitu ya. Kalau bunting 2 bulan memang belum kelihatan. Biasanya kalau 3 bulan dari segi ambingnya, susunya itu kalau di istilah Jawanya diceletet lah, Mas. Ya. Sudah kental kayak madu itu, Mas. Itu kan udah positif hamil. Jadi kalau kental kayak madu positif. Positif liket terusan, Mas. Kalau yang bening itu enggak. Bening itu masih 50-50, Mas. Belum pasti soalnya. Bisa bunting bisa enggak ya? Iya. Terus sarannya Mas Abdul Muthalib nih untuk orang yang memang belum tahu kambing, pengen beli kambing bunting supaya tidak merasa kecewa atau merasa ditipu. Ini sarannya seperti apa, Mas? Ya, kalau saran saya kalau jual beli kambing bunting itu sama-sama bunting nih, Mas ya. Ya cari yang bunting tua sekalian. Biar jelas ya. Biar jelas. Biar jelas buntingnya. Kalau dibilang udah pacak 2 bulan bunting, kan masih 50-50, belum kelihatan, belum ada tanda-tandanya biasanya. Gitu. Biasanya kalau 2 bulan itu masih susunya itu masih bening. Kadang bening itu kadang juga ada yang belum bunting. Iya. Jadi pembeli merasa tertipu seperti itu kadang-kadang. Atau mungkin beli babon kambing bunting itu di tempat tetangganya sendiri. Jadi kan enak kalau enggak positif bunting nanti hitung-hitungan lagi minta dikembalikan bisa ya. Bisa. Kalau beli di pasar atau di mana ya gimana lagi kalau itu nasib lah istilahnya gitu. Kalau udah bunting tua kan udah jelas positif bunting udah kelihatan. Ini betina. Ini kalau telinganya kan sepertinya PE nih. Ini udah silangan, Mas, ini. Oh, silangan udah ya. Jadi ini PE juga. Meek lah ini ya. Meek. Meek. Posturnya udah lumayan gede ini. Telinganya juga udah bagus panjang. Ini harga berapa dapatnya ini, Mas? Ini dapat harga 4,5, Mas. 4,5. 4,5. Laktasi berapa kali ini? Kalau laktasinya nggak paham sih, Mas saya. Tinggi ini ada 80 ini. Iya, posturnya panjang, tinggi juga. Ini udah saya kawinkan bulan 10 kalau nggak salah. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan, belum kelihatan. Tapi kalau dia memang nggak kelihatan birahi lagi mungkin ya jadi juga. Iya. Dari segi dilihat dari bulu-bulunya juga udah mulai rontok, kayaknya jadi. Agak kalau kambing bunting itu awal-awal bunting kelihatan bulunya rontok-rontok. Iya, bulunya rontok. Biasanya ganti bulu dia, Mas. Nah, ini kalau orang nggak tahu kan ngomongnya bukan meek ini, Mas. Apa? PE, telinganya kan plak itu, Mas. Nah, Mas, coba sampaikan ini supaya orang tahu kalau ini bukan PE, apanya ini? Dari apanya ya? Dari kalau kita lihat sekilas ya lebih ke PE sih soalnya.
Apa anu Mas ya? Kepalanya ya Mas ya? Kepalanya memang kurang kalau istilahnya mukanya masih Jawa Randu ya? Kalau PE kan lebih ke bahasa Jawanya jenong, bluwer. Iya, iya, iya. Ini kan kepalanya masih biasa. Kalau soal telinga udah bagus lah. Telinga udah bagus ini. Postur panjang juga udah bagus, rewosnya oke. Wah, ini kalau memang orang nggak tahu ya bisa ini Mas ya. Iya. Udah ini ngomong PE nih. Udah saya kawinkan dengan pacek itu. Nanti dia kita lihat jadinya kayak gimana. Iya, iya, iya. Tapi ini kepala merah Mas ya? Iya. Tergantung dia nanti ini termasuk babon cetak apa enggak. Iya. Kalau dia enggak babon cetak ya kemungkinan peranaannya nanti kepala merah. Iya. Tapi kalau dia babon cetak kemungkinan kan namanya cetak ngikutin paceknya Mas ya? Iya. Ini kalau yang lebar loh ini. Gennya lebih kuat yang jantan ya nanti akan jadinya lebih nurun ke yang jantannya. Kalau kuatan betina biasanya lebih ke betinanya. Biasanya seperti itu. Nah Mas tadi kan disampaikan ini kan targetnya mau persilangan aja antara PE dan Jawa Randu. Tapi desain kandangnya kok seperti ini apa enggak rugi tuh Mas itu? Ini rencananya seperti itu. Tapi nanti ya pengennya ya Mas ya. Berproses nanti setelah anaknya kita jual ya tetap pengen 1-2 pengen punya kambing PE tetap. Oh gitu. Segituan-tuan lah Mas. Berarti tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bikin kandang lagi. Iya, nanti rencananya sebelah sini Mas. Sini. Kita buat kandang lagi sebelah sini, nanti nge-L ke sana. Khusus untuk yang nanti di sini kalau sebelah sini nanti lebih ke penggumukan sih Mas. Nanti anaknya gitu. Nanti untuk yang laki-laki saya tungguin sendiri. Iya, cariin sendiri. Iya, iya. Tapi nunggu hasil dari peranaan ini ya, bukan belanja lagi bukan. Bukan, hasil anaknya kita besarkan sendiri. Nah, nanti untuk yang buat kandang sebelah sini ya hasil dari anak-anaknya ini dulu. Gitu. Jadi proses kita Mas. Berproses ya. Iya. Jangka panjang. Jangka panjang. Jenenge wong ngerintis ki alon-alon Mas. Ya. Ngerintis meneh. Dan perjuangan itu tidak ada kata mudah. Iya. Membutuhkan waktu juga Mas. Iya. Terus kalau menurut Mas Abdul Muthalib, tolong kasih jawaban yang pasti. Ternak kambing ini susah apa mudah sih? Kalau menurut saya nih, ternak kambing itu mudah. Soalnya apa? Kita di Lampung Timur ini dimudahkan dengan pakan. Pakan di sini melimpah Mas. Melimpah ya. Asli melimpah di sini. Jadi hanya karena pakan ini di sini melimpah, ternak kambing bisa dikatakan mudah. Mudah. Nah, kalau dari kendala-kendalanya tergantung perawatan kita sih Mas. Biasanya kalau musim hujan ya kendalanya pasti pilek sama ya kita tinggal bagaimana kita menanganinya. Kalau pengalaman Mas Abdul Muthalib untuk pilek itu apa penanganannya? Kalau pilek itu saya obatnya udah Mas, murah di warung ada. Apa cuma itu? Pakai Ultraflu. 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 Satu tablet untuk satu kambing atau gimana tuh? Kalau yang udah indukan terus udah jantan dewasa biasanya satu. Tapi biasanya ya 1 kali minum belum sembuh. Oh gitu. Bisa 2 kali 3 kali kita minumin Ultraflu. Kalau yang cempe-cempe seperti ini biasanya saya kasih setengah Mas, setengah tablet itu. Untuk yang cempe ya? Bahaya kah kalau dikasih 1 tablet? Kalau bahaya tidaknya kurang tahu sih Mas. Cuma kita antisipasi saja. Takut Kelebihan overdosis dosis juga ya? Daripada resiko Mas. Ya. Terus cara ngasihnya ke kambing seperti apa kalau obat-obatan seperti itu Mas? Kalau obatan seperti itu biasanya saya pakai pisang, bisa pakai pisang dicampur dibelah, kita masukin di dalam, kita kasih makan kambing, bisa. Bisa ya. Langsung dimasukkan tanpa pisang juga bisa. Bisa dicangar gitu. Iya, dicangar dilemparkan gitu. Iya. Oh, iya ya. Pernah dulu sampai kegigit tangannya gara-gara ngobatin kambing. Iya ya. Dan kalau pas dikasih air kedelai atau makannya semi combor seperti itu, apa masih plus diberi minum apa enggak? tetap Mas. Tetap dikasih minum. Pokoknya jatahnya 1 hari ini kambing 9 ini 1 jerigen. Oh minumnya ya air kedelai itu? Iya. Oh tak kirain itu cuman untuk campuran enggak sama sentral itu tadi? Enggak, ya diminumin juga. Air kedelai ini. Itu aja enggak ada taman garam kah atau enggak apa? Enggak ada. Oh gitu ya. Kalau suasana hujan seperti ini sama kemarau ada bedanya enggak itu hasrat minumnya si kambing Mas?
Kalau ini karena udah terbiasa dikasih minum sih Mas. Jadi walaupun hujan ya tetap seneng minumnya. Gitu. Dampak positifnya apa sih Mas kambing ini kalau sering dikasih minum Mas? Kan Kalau- tambah repot gitu loh, kalau nggak ada dampak positifnya ngapain repot-repot dikasih minum gitu loh Mas? Dampaknya ya pertama yang namanya juga hewan ya Mas, Heeh, makhluk hidup juga pasti ya butuh minum juga. gitu Ya, ya. kalau dia nggak kekurangan cairan positif badannya gemuk, klemis juga Mas, karena kan air kedelai itu juga. Oh gitu. Beda nggak hasilnya di kambing antara air biasa yang sekedar ditambahin garam sama air kedelai itu? Ya tetap beda no Mas. Oh, beda Karena ya? kan itu kan pakai air kedelainya, jelas kedelainya juga kandungannya proteinnya sudah jelas. Terus dan vitamin-vitaminnya lain itu kan juga ada. Ya belum pernah uji lab sih, tapi kan yang jelas kalau kedelai itu udah Ya, bagus. kita nggak perlu uji lab karena kita ini di kampung Lah istilahnya iya, tradisional ya. tradisional. Jadi kita melihat fakta di lapangan langsung menganalisa gitu lah ya. Ya saya lihat perkembangannya, saya minumin air kedelai itu ya bagus. Bagus ya. Ini teman-teman, apakah teman-teman mau pakai sistem Mas Abdul Muthalib ini? Hanya dengan membeli jantan jenis PE nanti penjualan dari peranakannya meningkat. Terima kasih Mas Abdul Muthalib atas waktunya. Ya, Semoga ke depan tercapai benar ini keinginannya dan hasil ternak kambing ini benar-benar bisa melimpah. Amin, 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 amin. Saya mohon diri Mas Abdul Muthalib. Ya. Demikian tadi teman-teman, ternyata kali ini saya mendatangi peternak muda aja bukan pemula. Karena beliau menyampaikan dari dulu sudah berpengalaman ternak kambing. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di komen, di jempol dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.